Dados ngeten nggih, dados ahli swarga ya kurang penggawean, pancen salat wis ra wajib, wis ra ono pilpres, gak ono apa dadi kurang penggawean. Ahli swarga niku saking kurang penggaweane iku jagungan. Dadi misale kula Mustofa Rukin jagungan. Piye enak ning swarga? Ya enak. Zaman ning donya piye? Terus cerita, saya itu punya teman ateis. Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebangkitan. Teman saya itu sering melecehkan aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita. Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancanan wong dolim. Ya ini catatan ya, bahwa orang soleh itu zaman ning dunya oleh kancanan wong napa? Dolim. Buktinya yang soleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Zaman di dunia punya teman apa? Ateis. Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor. Tentu tidak teman dalam akidah. Mungkin akidahnya tetap kita Islam, mereka ateis. Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat. Tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan kami dulu punya teman ateis. Ini kanali korin. Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman ainna lamadinun. Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang kemudian kita dihisap atau kita nanti ada hari balasan. Nah, terus ketika jagungan ini tadi saya bilang ahli swarga kurang penggawean. Lah piye delok piye jare kanca-kancane, "Moh aku ora melok di kanca." Jadi fayakuluna lah. Jadi ketika Ruhin muni ape delok jare Mustofa, jare Kifat, "Moh aku gak kancaku, delok dhewe." Jare. Lah si Ruhin kan wong kurang pegawean, mulai ning donya sampe ning swarga. Terus delok. Terus fattola'a fara'ahu fi sawail jahim. Bareng dekne delok roh kancane kejet-kejet ning neraka. Seneng dekne. Oh, seneng. Dadi wong nak hasud tuh nanti ning swarga aja hasud. Seneng terus muni ngene, "Tawahi ing kita laturdin." Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Ruhin dadi napa? Apa saya sekarang mati? Tidak kan, saya tidak mati kan. Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan, dulu aku saiki tidak mati. Ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmatku yang rokok. Jadi ku nunjukno sunai manusa iku ora puas nak ora ngalahno musuhe. Nganti ning swarga iku urung lega nah. Jadi manusia itu hasutnya itu terlembagakan sampai akhirat. Jadi wong-wong sing tahu dimaki-maki kubu sebelah, iku nak kubu sebelah mlebu neraka, iku kowe ning swarga gak marem nak gak delok. Dadi hasut iku ya seru no. Dadi nak kula pun mboten, makome mboten nonton, kula mboten. Niku makome Rukin barang dadi lari lho kan dinyak melarat, gendut, kriting mangkel. Kudu menangi sing ngenyek mlebu neraka. Aja sampe sing ngenyek kita mlebu swarga kene mlebu neraka. Wah, gak puas ya, no? Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumo luhur dengan teori kapitalisnya, mungkin ngenyek Ethiopia, ngenyek Syria, ngenyek. Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman. Tetap suasana masuk surga. Meskipun ngurmat negara tidak pedes. Tapi yang ngurmat negara benar, tapi ngurmat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk neraka. Itu makanya kita problem di dunia kan gitu. Makanya saya mohon, nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kali di dunia kita pasti salah. Ngelola negara raiso. Banyak negara Islam sing carut, napa? Marut. Ngurus bojo raiso. Banyak santri sing pegatan. Ngurus anak yo raiso, anak yo dumbu weling kok bapak. Kita ini kan ngurus yayasan yo raiso. Kan semua yang berbau Islam mesti carut marut. Karena ya apa ya, dari awal kita ini mah enggak serius ngurus dunia. Kok serius piye nyimpen dhuwit wedi dosa ana hisab. Ape riba rentenir wedi dosa. Ape ngatur donya nemen-nemen wedi dosa. Allahu al-mudabbir sing ngatur kok melok ngatur barang. Wah, akhirnya karena wedi dosa terus goblok. Sebagian goblok klasi, sebagian keterusan. Nggak sing repot sing keterusan sampai asli lah iku terus kombinasi napa? Jadi wong Islam itu ora kober serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fasik lah ben ngono pek-pekan dunia. Jadi ribet wong Islam.
Akhirnya kita ini dihina. Wa idza marru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu innaha ula inapa ladallun. Orang-orang kafir itu kalau melewati orang Islam pasti ngenyek. Urip nyatane ngono, ngelola negara enggak bisa, ngelola keluarga enggak bisa. Nah, nanti kalau kita di surga itu kata Allah fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi wis ning swarga iku cita-citane mukmin tetep fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kowe sok ben ning swarga iku ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus dekne ning teras-teras swarga dipertontonkan orang kafir alal araiki yang turun. Hal suwibal kufaru makanu ya fa'alun. Delok saiki kowe mbek aku mulya ndi. Jadi dendam itu penting. Tapi sebenarnya ini swarga ning donya wis kalah wis nurut ae no. Dadi menteri yo nurut wis pokoke nurut ae wis barang donya pek-pekan ngono. Cuman arah bener ya dielingno iku ya bahaya nek ora bener. Tapi ora usah kerusuhan biasa wae. Gremeng ae gremeng soalnya ben gak dadi udun no. Katanya memang gitu, orang emosi nak diempet itu dadi udun, dadi wis satok gremeng. Tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetap dia enggak lego. Enggak lego kalau enggak tahu nasib orang yang dulu menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya. Katanya nanti enggak ada hari kebangkitan. Lalu teman ateis saya sekarang di mana? Sekajak kancana, ayo dulu ya teman-temannya bilang fayakuluna laga. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Setelah dilihat ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan selamati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang tidak mati. Afama nahnu bimai yitin illa mutatana. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang hafal Quran itu harus hafal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Quran itu kayak apa. Mau Quran tok ibadah, wis suwe nama Quran ibadah. Tapi ndak paham, wong khawarit sing tukang mateni wong ya hafal Quran. Iku gara-gara ra paham iku akhire kewaco. Nah, kandhani ku angel. Sing kandhani kudu aku. Nah, sing kandhani Mustofa padu merapal kan. Sing kandhani kudu aku. Mbok yo wong ku mikir to. Apa gunane misalnya ki hafal Pancasila. Tapi ra iso nglakoni napa? Pancasila. Ngapal tok keadilan sosial bagi seluruh pejabat. Antok ngomong ngono jelas timbang muni bagi seluruh rakyat Indonesia aja boleh. Quran juga gitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya mending swarga ae. Ning donya ben, ning donya sediluk. Tenan betul. Orang-orang mukmin itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi qala qailum minhum inni kanali qarin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya, inna kalaminal musaddiqina idza mitta wa kunna turab wa idzaman aina lamadun. Teman saya itu selalu mencibir, masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah, jadi tulang belulang, masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Nah, orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang dicibir itu kan nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi nek mlebu neraka ora kok berdendam melane. Dadi dendam iku anane ning swarga, nek ning neraka ora kok berdendam. Dianjuti malaikat oleh dendam piye. Tapi bareng ning swarga happy-happy iku piye? Kancamu dhisik sapa wae. Ora kanca partai maksudnya kanca iki. Ya dadi sok nek ning swarga musa-musamu delok. Jebule swargane sak dhuwurmu. Lan aja geman musaya aku demen isin besok ben. De musuh jebule swargane. Ndi musuhku sing wane aku delok terus jare kancamu teko. Aku ning dhuwurmu. Ya jarah takon. Repot.